Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Abah Sam yang selalu mengupload video-video terbaru yaitu tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi kepada kalian dan sedikit juga memberikan tips bagaimana cara membuat piscok yang ala kadarnya. Yuk, seperti apa prosesnya, kita sama-sama menyaksikan. Nah, sekarang kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Sudah barang tentu kita siapkan panci kecil seperti ini, tapi jangan berpatokan ke panci yang kecil ini. Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya mau gorengnya itu banyak, ya harus pancinya yang agak besar sedikit. Kemudian kita tuangin tepung terigu, dan kebetulan di sini saya memakai tepung terigu yang mereknya segitiga biru. Karena kalau tepung terigu itu kan macam-macam merek ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita tuangin gula pasirnya teman-teman, tapi jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak gula pasirnya itu bikin enek. Pisangnya udah manis ditambah gula lagi. Kemudian kita tuangin air nih teman-teman secukupnya, dan kita aduk-aduk sampai betul-betul menyampur antara air, gula, dan tepung terigunya seperti itu ya. Nah kalau diperkirakan kurang encer ya, kita tuangin air dulu supaya merata seperti itu. Oh iya teman-teman, saat mengaduk seperti ini supaya hasilnya semakin bagus dan merata, itu harus penuh penghayatan, harus betul-betul diresapi ya. Jangan terlalu banyak menghayal teman-teman, apalagi menghayal terlalu berandai-andai, wah bahaya tuh. Baik, lanjut cerita teman-teman, saya akan persiapkan bahan yang ketiga, yaitu pisang tanduk teman-teman. Masya Allah, gedenya seperti ini bukan tanduknya sapi teman-teman, mungkin tanduknya gajah ya. Karena gedenya luar biasa teman-teman. Nah perlu saya sampaikan teman-teman, kalau pisang tanduk ini seperti yang terlihat di depan kamera ini memang sedikit berbeda ya, agak kekuning-kuningan seperti itu ya, tapi rasanya Masya Allah legit manis teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengirisan pisangnya teman-teman. Nah kebetulan ini diiris agak besar-besar ya. Nah perlu saya sampaikan, nggak harus diiris besar-besar seperti ini, itu sesuai dengan selera teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Karena ini tidak untuk dijual ya, terpaksa memang diiris agak besar supaya nanti makannya itu begitu sempurna. Oke, kemudian kita lanjut ke bahan yang keempat teman-teman. Ini dia tepung panir kata orang kampung saya, kalau orang kota bilang ini tepung roti ya. Dan kemudian kita siapkan bahan yang kelima, ini dia keju cheddar ya. Sebetulnya keju ini banyak jenisnya, ada blue cheese, macem-macem. Kemudian lanjut bahan yang keenam, ini dia susu coklat, makanya dinamakan piscok. Lanjut cerita teman-teman, kita persiapkan dulu nih tempat penggorengannya ya, wajan ota bebecen orang Madura bilang. Kemudian kita nyalakan kompornya. Setelah kita nyalakan kompornya teman-teman, dan lalu kita persiapkan minyak gorengnya. Setelah itu kita tuangin dulu minyak gorengnya. Oh iya teman-teman, minyak goreng ini sebetulnya sesuai dengan keperluan teman-teman ya. Jadi kalau pisang yang mau digoreng itu banyak ya, tuangin secukupnya lah, pokoknya sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah kita lihat nih bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan, tepung panir, kemudian ini tepung yang tadi sudah dicampur dengan gula, kita aduk-aduk dengan pisangnya. Nah sebelum masuk ke tempat penggorengannya, kita celupin dulu ke tepung panirnya ini teman-teman, supaya nanti rasanya itu kriuk-kriuk. Setelah pisang sudah dibolak-balik dan dicampur dengan tepung panirnya ini, sambil lalu kita nunggu minyak gorengnya itu panas ya kan. Kemudian kita nanti ceburin nih, masukin satu persatu ke wajannya atau ke tempat penggorengannya teman-teman. Dan perlu saya sampaikan buat teman-teman yang menyaksikan video ini yang masih pemula ya, yang masih dalam tahap belajar membuat piscok, jadi dipastikan minyak gorengnya itu betul-betul panas banget. Jadi bukan panas tapi panas banget ya teman-teman, supaya nanti itu hasilnya itu gurih, merekah, kemudian
ya rasanya ya seperti yang tadi saya sampaikan, itu kriuk-kriuk seperti itu teman-teman. Nah ini dia udah proses penggorengannya kira-kira seperti ini. Setelah pisang masuk satu persatu ke tempat penggorengan, kita tunggu dulu beberapa saat, dipastikan betul-betul garing ya, jangan terburu-buru nafsu untuk diangkat. Terburu-buru nafsu, jadi jangan terburu-buru teman-teman untuk mengangkatnya, tapi dipastikan betul-betul garing supaya nanti ya seperti yang saya sampaikan tadi, supaya betul-betul kriuk-kriuk seperti itu. Oh ya teman-teman, sedikit tips dan masukan buat teman-teman yang masih belajar menggoreng pistok ini ya, jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Artinya pada saat mencebur ini ke tempat penggorengan jangan ditinggal mentah-mentah. Artinya harus selalu standby 24 jam. Wah, 24 jam, canda. Jadi harus standby di depan tempat penggorengan, dibolak-balik supaya nanti hasilnya itu matangnya merata ya. Karena kalau nggak dibolak-balik seperti itu teman-teman, separuh kadang gosong, separuh mentah. Nah ini dia kira-kira penampakannya teman-teman. Karena udah mateng, kita atur-atur dulu ke piring seperti ini ya. Masya Allah, tabarakallah, seperti apa ya, nikmat apalagi yang kita dustakan teman-teman. Ya kira-kira seperti ini nih penampakannya teman-teman. Bagus kan hasilnya? Kalau menggoreng pistok itu jangan ditinggal, jadi sering dibolak-balik seperti itu supaya matangnya merata. Kemudian lanjut cerita tuh teman-teman, kita parutin dulu dengan keju cheddar. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa keju ini macam-macam ya jenisnya, ada keju cheddar, ada keju Kraft, ada keju Gouda, ada blue cheese seperti itu. Tapi di sini saya pakai keju yang ala kadar ya teman-teman. Beli di warung-warung terdekat aja, yang penting rasanya maknyus. Dan perlu saya sampaikan juga buat teman-teman, jadi kalau ngasih keju jangan pelit-pelit ya teman-teman. Jadi kasih yang banyak, karena semakin banyak semakin mantap. Kemudian lanjut cerita teman-teman, terakhir ya, kita siram-sirami dengan susu coklat ya, nggak apa-apa karena uangnya irit-irit teman-teman ya. Ini saya beli yang saset. Nah ini tapi semakin banyak semakin enak loh teman-teman. Kalau punya uang teman-teman itu beli yang kalengan, karena supaya meresap sampai ke dalam. Waduh, ini lalernya mengganggu teman-teman. Nah kira-kira penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video Abah Sam. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Abah Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.